warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hana Sayyidiah di podcast Man 1 Samarinda, berpacu dalam prestasi, berbagi dalam kebaikan. Nah, hari ini edisi spesial HUT Man 1 Samarinda plus keterampilan dan riset yang ke-44. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial ya dari hari ini, yaitu Bapak Haji Baikuni MPD dari Kementerian Agama ya Pak? Kota Samarinda, baik. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi kita hari ini mau membahas tentang moderasi beragama nih Pak. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan mempunyai beragam suku bahasa, agama, budaya, adat istiadat gitu. Nah, jadi banyaknya suku, agama, bahasa, budaya ini menandakan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, ya kan Pak? Iya. Nah, namun kemajemukan bangsa ini bisa berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Nah, iya, oleh karena itu harus adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama. Iya. Nah, dari Bapak sendiri, menurut Bapak gimana sih apa yang dimaksud dari moderasi beragama itu, Pak? Ya, terima kasih. Pertama, kita sampaikan ucapan selamat buat Man 1 Samarinda ya, yang hari ini melakukan penutupan dalam rangka milad ke-44. Usia yang sudah cukup matang ya, dan saya kira kiprahnya sudah cukup banyak itu di madrasah. Jadi kalau misalnya kita hitung udah ribuan lah alumni-alumni yang sudah tersebar dan sudah berkiprah di pembangunan Provinsi Kalimantan Timur terutamanya. Yang kedua, kami juga menyambut baik karena Man 1 melakukan program-program yang inovatif, termasuk hari ini kita melakukan podcast khususnya terkait dengan moderasi beragama. Kalau kita kemudian merujuk pada apa pertanyaan tentang moderasi beragama, tentu konteks yang sumber yang disampaikan adalah perbedaan agama. Bahwa berpikir moderat itu berpikir untuk di tengah, bersifat adil. Itu terkait dengan agama menyangkut heterogenitasnya. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Siapa namanya tadi lupa? Hana sampaikan bahwa kita mengenal Islam, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya. Nah ini udah ansik, maksudnya udah menjadi pilihan. Itu Allah aja sudah mengatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Jadi pilihan-pilihan itu dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menghormati pilihan-pilihan itu. Nah, oleh karena itu ada sikap yang kemudian oleh Islam dikembangkan bahwa kita itu tidak boleh misalnya mengejek Tuhan dari agama lain. Ini konteks bahwa kita itu harus menghormati, harus memberikan kesempatan atau memberikan peluang kepada pilihan-pilihan umat, mau pilih agamanya apa, sehingga tidak ada paksaan dalam hal ini. Nah, pilihan kita terhadap agama Islam juga sama, mesti dihormati kan. Nah, oleh karena itu pilihan ini harus ditempatkan pada posisi yang benar. Kalau kita ada umat lain yang beragama dengan pilihannya, maka kita konsekuensinya harus menghormati. Dan dengan menghormati itulah kemudian kita harus punya sikap bahwa kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang destruktif pada agama lain, memaksa kepada agama lain. Nah, pikiran itu antara lain bahwa kita menempatkan diri sebagai orang yang adil dalam bersikap itu sudah termasuk moderat. Nah, jadi moderasi beragama itu istilahnya pengertiannya adalah dalam pengertian kita berada di tengah dalam posisi yang adil.
ya yang adil gitu loh, yang adil. Jadi kita tidak bisa kebenaran itu menurut kita sendiri lalu dipaksakan kepada orang lain. Ya, ada keadilan di situ. Nah, dari konsepnya itu orang boleh berbeda mendefinisikan tentang moderasi itu. Tapi kalau dari konsep agamanya itu masuk ke tawassul, umat yang tengah. Wasatiyah. Dari definisinya harus ke situ. Jadi jangan didefinisikan dengan Allah yang lain, tapi Kementerian Agama sudah mendefinisikan kepada cara berpikir yang tengah-tengah, umat yang tengah. Moderasi beragama sendiri Pak, itu kenapa penting diterapkan di Indonesia? Ya Indonesia kan memang negara majemuk, masyarakat majemuk ya. Ya lihat nanti Hana itu buku-buku tentang sosiologi terutamanya, ada yang disebut dengan masyarakat majemuk ya, masyarakat yang memang banyak perbedaan, bisa perbedaan horizontal, bisa vertikal. Vertikal itu staf-staf ekonomi, ada yang ekonominya rendah, sedang tinggi, tapi horizontal yang tadi ada yang agamanya beda, bahasanya beda, etnisnya beda. Nah, karena agama berbeda itu, maka kita harus memahamkan moderasi, cara berpikir moderasi kepada umat kita, kepada teman-teman kita ya, terutama ya. Kenapa begitu? Karena kalau itu disikapi dengan cara yang tidak moderat, maksudnya cara saklek gitu, atau pilihannya sangat keras, maka nanti perbedaannya yang muncul. Jadi kalau ada perbedaan yang dimunculkan, berarti konfliknya yang akan timbul. Nah, kalau konflik timbul kan nggak bagus bagi kesatuan. Misalnya ini Pak, contoh kecil mungkin kayak sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan untuk pendengar di rumah atau dimanapun berada dalam kehidupan sehari-hari itu apa itu Pak? Ya misalnya kita bertetangga, ya kan agak tetangga yang asalnya di daerah lain, ya khusus tentang agamanya lain. Ya kita ini tidak kemudian harus mengecilkan tetangga itu karena bukan agamanya sama dengan kita. Ya. Toleransi itu bukan agamanya. Ya. Toleransi itu bukan agamanya, tapi toleransi itu umat beragamanya, orangnya. Jadi agamanya jangan dicampur-campur. Tapi masyarakatnya boleh bergaul, boleh berteman, boleh bersahabat gitu. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Ya. Iya, bermain bersama, kemudian belajar bersama, ya kan, mengirim makanan, ya kan, sama itu juga toleransi. Misalnya ini kendala yang dihadapi dalam mewujudkan moderasi beragama sendiri itu apa itu Pak? Kendala dalam mewujudkan sebenarnya sesungguhnya secara umum tidak ada, tetapi bahwa moderasi itu bisa terkikis ya. Katakanlah misalnya karena sekarang itu kan zamannya teknologi ya kan, dengan informasi, lalu banyak sekali informasi-informasi yang masuk, bisa dari dalam, bisa dari luar ya, yang budayanya, cara berpikirnya mungkin berbeda dengan kita. Nah gitu, kebebasan dari barat misalnya masuk ke Indonesia dengan melalui posting-posting itu kan mempengaruhi. Nah sekarang bagaimana kemudian tantangannya bagi kita mereserve atau menilai bahwa konten ini misalnya apakah sesuai dengan budaya kita, dengan ajaran kita, dengan sifat kita yang moderat dan sebagainya. Jadi tidak selalu harus di-share tanpa reserve gitu maksudnya. Jadi harus dipikirkan bahwa ini punya akibat. Nah itu yang menimbulkan kemudian terkikis. Karena kepentingan macam-macam, ya kan? Karena kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ya gitu. Nah ini tantangan ya. Jadi bahwa itu akan bisa terkikis. Oleh karena itu kita harus pelihara, harus kita sampaikan, harus kita budayakan juga moderasi itu ya.
Untuk peran madrasah sendiri mendukung moderasi beragama itu apa aja? Banyak moderasi beragama. Sebenarnya madrasah ini kan punya visi populis ya, islamis. Tadi saya bilang bahwa kalau misalnya toleransi dalam hal toleransi agama itu bukan berarti agama yang ditoleransi ya, tapi pergaulan. Kita misalnya kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan orang lain, siswa lain, dengan membuka siapa saja yang ikut, itu kan juga sikap kan kita kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu, termasuk hari ini misalnya gerak jalan ya kan, yang mengundang banyak orang sini, siapa saja yang ikut boleh. Kita juga mengenal, ditanya dulu kamu agamanya apa, kamu asalnya dari mana, gitu kan, dari mana istilahnya, daerah mana, itu juga kan semuanya ya ada. Jadi itu kan juga termasuk yang dilakukan. Nah, moderasi beragama di madrasah kan kita juga mata-mata kuliah, mata pelajarannya terkait dengan masalah kebangsaan ya kan, kewarganegaraan kan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu kan bagian dari konten-konten moderasi, termasuk misalnya mata pelajaran agama yang istilahnya mengembangkan sikap moderat ya. Jadi di kita kan begitu, kurikulumnya kurikulum bahwa akidah, akhlak dan lain sebagainya itu yang berarah tawasul umat pengantin. Kalau misalnya dari Kementerian Agama sendiri itu apa aja langkah-langkah untuk mewujudkan moderasi beragama? Ya. Jadi kalau Kementerian Agama itu ada beberapa hal ya. Pertama, bagaimana menyamakan persepsi tentang moderasi beragama. Semua kalangan itu harus punya pemikiran yang sama tentang moderasi beragama, karena bukan tidak mungkin bahwa pemikiran moderasi itu beda-beda. Ada yang menafikan salah juga kalau kita bersikap moderat itu seolah-olah kita tidak berjuang sungguh-sungguh untuk Islam atau untuk agamanya kan gitu ya kan. Terus ada yang bilang nggak mau tahu tentang kegiatan-kegiatan keagamaan, itu orang-orang moderat. Walau yang lebih parah lagi, orang moderat itu disebut orang munafik, artinya tidak mau istilahnya berjuang demi agama atau berkiblat kepada masalah-masalah agama. Itu salah. Jadi kita dalam tahap awal itu menyamakan persepsi dulu bahwa moderasi itu adalah cara berpikir wasatiyah dan dengan adil ya. Yang kemudian yang kedua itu bagaimana lembaga-lembaga kita, lembaga-lembaga di Kementerian Agama, masuk madrasah itu mendorong untuk ikut terlibat ya kan, sebagai alat untuk bisa mengembangkan moderasi beragama. Yang ketiga itu bagaimana supaya budaya-budaya keagamaan yang bisa berinteraksi antara budaya dengan keagamaan itu, contoh misalnya hadrat ya, kemudian nasi, kemudian apalagi itu dihidupkan supaya itu bisa ada interaksi antara agama dengan budaya yang keempatnya bagaimana kemudian secara bertahap dalam beberapa waktu yang datang ini menjadi peta jalan bisa mengembangkan Indonesia sebagai masyarakat yang moderat gitu ya gitu. Ini Pak, terakhir nih mungkin Pak, harapan Bapak nih buat generasi muda khususnya siswa madrasah terhadap moderasi beragama itu sendiri Pak. Ya, kita sebagai anak-anak muda yang kemudian membuat harapan bangsa itu kepada mereka banyak belajar, banyak membaca, banyak berinteraksi, banyak pengalaman, sehingga wawasan kita itu semakin banyak pengetahuan dan ilmu, maka itu bagian dari bagaimana kita mensikapi, memposisikan diri bersikap, termasuk orang yang akan banyak ilmunya itu akan semakin bijak. Bijak itu salah satu instrumen sebagai menjadi orang yang moderat.
Karena dengan ilmu makin bijak, orang itu hati-hati dalam berpikir. Iya. Jika dia udah tahu. Iya, ada konten itu dia berpikir. Kalau ada orang marah, dipikirkan. Dia sendiri juga bersikap begitu. Kita ini mau bicara itu udah benar apa belum, sesuai apa belum. Nah, banyaknya baca, banyak pengalaman, banyak interaksi, semua sehingga itu bisa membangun sikap orang bagi dunia. Nah, oke, mungkin itu untuk moderasi beragama ya. Sekian untuk pertanyaannya. Kalau untuk ini Pak, ini kan lagi madrasah. Harapan Bapak buat Man 1 Samarinda nih Pak. Ya, madrasah negeri 1 Samarinda terus berkiprah, terus memberi makna bagi masyarakat, terutama bagi generasi muda, dengan melakukan inovasi, menguatkan istilahnya visi dan misinya, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi siswa atau sivitas akademika, sehingga terus berkembang. Ingat bahwa ini kita sedang menghadapi masa menyongsong IKN, ya kan, ibu kota Nusantara, ya kan? Itu perlu SDM yang kuat, perlu SDM yang berkualitas, sehingga kita menjadi subjek pembangunan di IKN. Jangan diambil oleh orang dari luar lah, maksudnya. Ya boleh dari luar, maksudnya bahwa orang di dalam itu juga berkiprah dengan lebih baik, lebih maksimal. Maka kita harus menyiapkan, dan di salah satunya adalah bagaimana Man 1 ini menyiapkan itu supaya tambah berkualitas. Melahirkan generasi yang berkompeten gitu ya Pak. Punya kapasitas, kualifikasi, punya kompetensi yang cukup untuk bersaing di dunia kerja di tengah masyarakat. Ya, baik, mungkin selamat ulang tahun ke-44 untuk Man 1 Samarinda Plus Keterampilan Netizen. Sukses selalu, jaya selalu, jabatan semangat untuk terus melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan berkualitas. Mungkin itu aja dari kita hari ini. Ya, saya Hana Sayyidiah, mohon pamit, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.